Halo everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas suatu kisah kriminal yang sangat menghebohkan Korea Selatan pada tahun 2019 silam. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan video ini. Mari kita menuju ke sebuah pulau yang bernama Jeju Island, terletak di sebelah selatan semenanjung Korea. Pulau yang memiliki luas 1.849 km persegi ini menawarkan banyak pemandangan alam seperti pantai yang indah, pegunungan, dan air terjun. Tidak heran, banyak orang berkunjung ke sana dan menyebut pulau ini sebagai Hawaii-nya Korea Selatan. Jeju Island sendiri memiliki penduduk sekitar 700.000 jiwa. Cerita video ini berfokus pada seorang wanita bernama Ko Hyung Jung yang lahir pada tanggal 2 Februari 1983. Yoo Jung terlahir dari keluarga yang berkecukupan karena ayahnya memiliki usaha showroom dan rental kendaraan. Keluarga mereka juga memiliki sebidang tanah yang luas dan beberapa unit apartemen. Yoo Jung diketahui memiliki masa kecil yang bahagia. Setelah lulus bangku SMA, Yoo Jung melanjutkan sekolah ke sebuah universitas di mana dia bertemu dengan calon suaminya yang bernama Kang, yang juga kuliah di tempat yang sama. Kang dikenal sebagai pria yang baik hati dan sangat ramah. Tidak heran, Yoo Jung langsung jatuh cinta kepadanya. Setelah berpacaran selama 6 tahun, pada bulan Juni 2013, mereka memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan tersebut, Yoo Jung akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dipanggil Taegon pada video ini. Dengan berjalannya waktu, sifat Yoo Jung mulai berubah. Yoo Jung mulai suka marah atas hal-hal kecil dan tidak dapat menahan emosinya. Dia sering membanting dan menghancurkan perabotan rumah jika sedang marah karena suatu hal. Setelah mengalah cukup lama dan tidak melayani amarah istrinya itu, Kang akhirnya tidak tahan lagi dan menggugat cerai istrinya pada akhir tahun 2016. Berdasarkan hasil sidang perceraian, hak asuh atas Taegon akhirnya jatuh ke tangan Yoo Jung dan Kang diwajibkan memberi 400.000 won atau sekitar 5 juta rupiah setiap bulan untuk memenuhi nafkah anaknya. Kang sebenarnya tidak memiliki banyak uang karena dia sedang kuliah S3 mengambil gelar doktoral dan hidup dari dana beasiswa pemerintah. Mau tidak mau, Kang harus mengambil kerjaan tambahan dan berhemat setiap bulannya agar dapat mengirimkan uang untuk anaknya. Semua orang terdekat tahu, Kang akan melakukan apa saja untuk anak yang sangat dia sayangi itu. 5 bulan setelah bercerai dengan Kang, pada bulan November 2017, Yoo Jung akhirnya menikah lagi dengan seorang duda bernama Taehui yang memiliki seorang putra berusia 4 tahun dari pernikahan sebelumnya. Nama anak itu kita panggil saja Minho pada video ini. Kehidupan pernikahan mereka berjalan baik-baik saja. Setelah menjalani kehidupan bersama selama 2 tahun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada tanggal 2 Maret 2019, Taehui bangun tidur dan menemukan putranya yang tidur seranjang dengannya dalam keadaan sudah tidak bernafas. Tidak diketahui alasan pasti kenapa Yoo Jung tidur di kamar lain pada hari itu. Minho dikabarkan meninggal dunia kehabisan nafas karena lehernya terjepit kaki ayahnya saat sedang tidur. Terdapat luka biru lebam di bagian leher Minho. Kepergian Minho sangat menghancurkan hati Taehui. Hubungan Taehui dan Yoo Jung akhirnya menjadi renggang sejak Yoo Jung tidak menghadiri pemakaman anak tirinya itu. Pada saat yang sama, hampir 2 tahun lamanya, Kang tidak pernah bertemu dengan Taegon. Setiap kali Kang ingin datang berkunjung, Taegon dikabarkan sedang pergi dan tidak berada di rumah. Berbagai alasan selalu diberikan oleh Yoo Jung
agar mantan suaminya itu tidak dapat bertemu dengan anaknya. Kang sangat kecewa dan akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan dan menuntut hak asuh atas Tae-gon. Setelah mengetahui Yoo-jung ternyata tidak mengurus Tae-gon dan membiarkan anak itu tinggal dan diurus oleh ayah dan ibu Yoo-jung, pihak pengadilan akhirnya memutuskan untuk memberikan hak asuh Tae-gon kepada ayahnya. Berdasarkan putusan sidang pengadilan, Yoo-jung diwajibkan untuk menyerahkan Tae-gon paling lambat tanggal 25 Mei 2019. Yoo-jung sangat marah dengan keputusan pengadilan itu dan dia telah merencanakan sesuatu agar Kang tidak dapat bersatu dengan anaknya. Pada tanggal 22 Mei 2019, Yoo-jung pergi ke sebuah supermarket di mana dia terlihat membeli sebilah pisau, 3 botol pemutih, sarung tangan karet, sikat, dan beberapa kantong plastik sampah. Pada hari penyerahan Tae-gon tanggal 25 Mei 2019, Yoo-jung mengajak Kang untuk bertemu di sebuah villa di Pulau Jeju. Pada pagi itu, Kang dengan bersemangat berkendara ke tempat pertemuan. Setibanya di sana, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah taman bermain dan menghabiskan waktu seharian di sana. Hari itu benar-benar hari yang sangat bahagia bagi Kang. Menjelang sore hari, mereka akhirnya pulang ke villa yang sudah dipesan secara online oleh Yoo-jung. Kang sebenarnya tidak tahu sama sekali jika ada rencana menginap. Meskipun demikian, Kang akhirnya setuju dan mengikuti saja permintaan mantan istrinya untuk menginap di villa yang sudah disewa untuk 2 hari ke depan. Saat tiba waktu makan malam, Yoo-jung terlihat sibuk di dapur memasak dan menyiapkan makan malam untuk mantan suaminya yang kemudian diketahui telah dicampur dengan obat tidur. Setelah menyantap hidangan makan malam yang disediakan, Kang merasa matanya sangat berat. Tidak lama kemudian Kang tertidur pulas. Pada pagi hari keesokan harinya, Yoo-jung keluar dari villa, membawa kendaraannya dan membawa pulang Tae-gon ke rumah orang tuanya. Tidak selang berapa lama, Yoo-jung kembali ke villa untuk menjalankan aksinya. Dia kemudian menghabisi nyawa mantan suaminya yang sedang tertidur pulas dengan sebilah pisau. Untuk menghilangkan barang bukti, Yoo-jung memisahkan tubuh mantan suaminya itu menjadi beberapa bagian dan kemudian menaruhnya ke dalam beberapa kantong plastik sampah dan tas koper. Setelah 2 hari tidak berkabar, pada tanggal 27 Mei 2019, keluarga Kang mulai khawatir. Adik kandung Kang akhirnya menghubungi pihak kepolisian kota Jeju, meminta tolong mereka untuk memeriksa keberadaan kakaknya. Namun, alih-alih pergi ke villa untuk melakukan pemeriksaan, polisi hanya menelpon Yoo-jung untuk menanyakan keberadaan Kang. Yoo-jung yang menjawab panggilan telepon itu berkata bahwa dia tidak tahu keberadaan Kang yang pergi setelah bertengkar dengannya. Menurut Yoo-jung, pertengkaran terjadi karena Kang berbuat kasar dan memaksa dia untuk berhubungan badan. Polisi kemudian meneruskan informasi ini kepada pihak keluarga Kang. Merasa tidak mendapatkan respon sesuai yang mereka harapkan, adik Kang langsung berinisiatif pergi ke villa tersebut untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Pada hari itu juga, tanggal 27 Mei 2019, Yoo-jung check out dari villa dan terlihat membuang beberapa kantong plastik di tempat pembuangan sampah. Setelah itu, Yoo-jung pergi ke sebuah hotel dan memesan sebuah kamar. Yoo-jung terlihat membawa sebuah tas koper warna putih turun dari kendaraannya saat tiba di hotel itu. Koper itu terlihat sangat berat ketika Yoo-jung membawanya naik ke atas tangga. Sekitar pukul 4:30 sore, dengan menggunakan ponsel mantan suaminya yang ada pada dirinya, Yoo-jung kemudian membuat sebuah percakapan palsu antara dia dan mantan suaminya itu untuk mengalihkan perhatian polisi pada dirinya. Pada tanggal 28 Mei 2019 saat pagi hari, Yoo-jung keluar dari hotel tempat dia menginap dan pergi ke sebuah supermarket untuk membeli tambahan kantong plastik sampah. Sekitar pukul 8:30 malam, kendaraan Yoo-jung terlihat menuju ke arah pelabuhan feri. Di sana,
Yujung membeli tiket perjalanan ke pulau utama. Saat dalam perjalanan di atas feri, Yujung kembali membuang beberapa kantong plastik sampah ke tengah laut. Sesampainya di pulau utama, Yujung kemudian berkendara selama hampir 6 jam ke kota Gimpo dan berhenti di beberapa tempat untuk membuang kantong plastik sampah. Setelah mendapat rekaman CCTV dari pihak villa, adik Kang pergi ke kantor polisi dan menyerahkan rekaman CCTV itu kepada pihak kepolisian. Dari rekaman CCTV itu terlihat bahwa Kang, Yujung, dan Taegon masuk ke villa pada tanggal 25 Mei 2019 dan Kang tidak pernah keluar dari villa sama sekali sejak hari itu. Pihak kepolisian akhirnya yakin telah terjadi sesuatu pada diri Kang. Pada tanggal 29 Mei 2019, pihak kepolisian Kota Jeju akhirnya mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan mendatangi tempat mereka menginap. Setibanya di sana, polisi mencium bau cairan pembersih yang sangat pekat di ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi. Polisi sangat yakin villa itu adalah tempat kejadian perkara. Mereka akhirnya berhasil menemukan bukti DNA Kang dari lokasi kejadian. Pada tanggal 1 Juni 2019, sekitar pukul 10:32 pagi, Yujung akhirnya ditangkap di sebuah parkiran gedung apartemen. Rekaman penangkapannya menjadi viral di Korea karena respon wajahnya yang kaget seperti tidak tahu apa-apa. Polisi juga memeriksa kendaraan milik Yujung dan mendapatkan bukti DNA Kang di bagasi kendaraan. Mereka juga menemukan sejumlah pil tidur yang kemungkinan dipakai untuk membius para korban. Setelah memeriksa rekaman CCTV pergerakan Yujung selama beberapa hari terakhir, pihak kepolisian kemudian menelusuri seluruh tempat yang pernah dilalui oleh Yujung dan mencari bukti kejahatan yang diduga berusaha dibuang di berbagai tempat itu. Polisi menghitung setidaknya ada 30 kantong plastik sampah yang telah dibuang oleh Yujung. Mereka meyakini kantong-kantong tersebut berisi bagian-bagian tubuh mantan suaminya. Pekerjaan ini menjadi sangat sulit karena sampah-sampah itu sudah bergerak jauh dan masuk ke lokasi penampungan sampah yang amat luas dan bercampur dengan sampah-sampah lain dari seluruh negeri. Ini benar-benar seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Pihak kepolisian akhirnya menemukan beberapa tulang di tempat pembuangan sampah di Ginpo dan Incheon, namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, tulang-tulang itu ternyata hanyalah sisa-sisa dari hewan. Pada tanggal 19 Juni 2019, pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk menghentikan usaha pencarian jasad Kang dan menuntut Yujung berdasarkan bukti-bukti yang sudah mereka dapatkan. Pihak kepolisian juga membuka penyelidikan kasus meninggalnya Minho atas permintaan Taehui. Taehui merasa yakin bahwa dirinya dan Minho juga dibius pada malam itu. Mereka berdua merasa sangat mengantuk setelah menyantap nasi kari buatan Yujung. Dia tidur selama hampir 10 jam dan tidak mengetahui apa yang terjadi pada anaknya. Sayangnya, jasad Minho telah dikremasi dan penyebab meninggalnya Minho tidak diketahui secara pasti. Pihak kepolisian juga menemukan bukti pencarian internet yang dilakukan oleh Yujung, di mana dia diketahui pernah mencari informasi seperti cara menghabisi nyawa orang dengan efektif, cara mendapatkan obat tidur, dan bagaimana cara membersihkan tempat kejadian perkara. Informasi-informasi yang dicari ini menunjukkan bahwa Yujung telah menyiapkan aksinya dengan sangat matang. Walaupun pada awal persidangan, Yujung tidak mengakui perbuatannya, dia akhirnya mengaku telah menghabisi nyawa mantan suaminya secara tidak sengaja dalam upaya membela diri. Yujung mengaku telah diserang terlebih dahulu oleh mantan suaminya itu. Walaupun jasad korban tidak pernah ditemukan sama sekali, berdasarkan bukti-bukti yang ada, pihak pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Yujung bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus penghilangan nyawa mantan suaminya. Sedangkan untuk kasus anak tirinya, Yujung dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan.
Sejak kejadian itu, tempat usaha milik keluarga besar Yujung mengalami kebangkrutan karena banyak orang yang marah dengan kejahatan yang telah dilakukan Yujung kepada mantan suaminya. Mereka dikabarkan pindah dari Pulau Jeju karena tidak tahan dengan ancaman dan cemoohan banyak orang. Sampai hari ini, pihak keluarga Kang masih menyimpan semua pakaian dan mainan yang belum sempat diberikan Kang kepada anaknya Taegon. Tidak banyak orang tahu bahwa hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidup Kang karena dia sempat menghabiskan waktu bersama dengan anak yang sangat dia cintai. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai kasus kejahatan di Pulau Jeju, Korea. Jika kalian suka dengan cerita yang dibawakan, tolong cari tombol like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.